Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video apresiasi perfeksi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang angkatan pujangga baru. Nah, kita akan membahas tentang novel yang ada dalam angkatan ini. Namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu tentang angkatan pujangga baru nih. Nah, kita langsung saja nih, kita masuk ke dalam pengenalan. Nah, angkatan pujangga baru adalah periode penting dalam sastra Indonesia yang muncul setelah periode Balai Pustaka. Periode ini dimulai dengan terbitnya majalah sastra dan budaya yang berjudul Pujangga Bahne pada tanggal 29 Juli tahun 1933. Sastrawan yang menandai periode ini antara lain adalah ada Sultan At-Takdir Ali Syahbana, Amin Pane, Asrul Sani, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Ali Hashmi, J.E. Tatengkeng, Selasi, dan Mozasa. Nah, kita masuk ke dalam ciri-ciri dalam angkatan sastra pujangga baru. Yang pertama ini bertemakan persatuan, nasionalisme, dan rasa kebangsaan. Beberapa sastrawan di angkatan ini mengangkat persoalan emansipasi wanita dan alirannya disebut dengan aliran romantis idealis. Nah, sastrawan yang menyiratkan idealisme dalam karya-karyanya. Dalam karya-karyanya terdapat idealisme yang disiratkan oleh para sastrawan. Nah, ada pengaruh karya sastra tahun 1908 dari Belanda nih. Nah, mulai menyiratkan tentang modernisme bahkan masa depan di Indonesia. Lalu menggunakan bahasa yang indah dan lepas dari kaidah penulisan Balai Pustaka, yaitu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, ada beberapa novel yang terkenal pada angkatan pujangga baru. Yang pertama itu ada Layar Terkembang yang terbit pada tahun 1936 karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan yang berpendidikan, mandiri, dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Yang kedua ada Belenggu tahun 1940 karya Amin Pane. Nah, ini merupakan salah satu tema atau novel yang terkenal nih, yang mengangkat tema perselingkuhan yang saat itu dianggap porno dan tidak pantas. Nah, yang bisa jadi menjadi buah bibir pada saat itu. Nah, yang ketiga ada Tak Putus di Rundung Malang pada tahun 1929, Dian yang Tak Kunjung Padam, dan Anak Perawan di Sarang Penyamun. Nah, di video ini kita akan membahas tentang novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana tadi nih. Nah, novel ini merupakan salah satu karya terkenal pada periode pujangga baru. Nah, kita mulai dari penggunaan bahasa dalam novel ini. Nah, yang pertama itu ada penggunaan bahasa dalam periode dalam proses kreatif. Bahasa hanyalah bahan mentah bagi sastrawan biasanya. Gaya bahasa dalam novel ini harus dipahami sebagai entitas yang telah memiliki hakikat sendiri. Bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah aneka macam, menggunakan manis personifikasi yang mengesankan benda mati seolah memiliki sifat yang mirip. Nah, yang kedua, pengaruh bahasa Belanda. Ada sedikit pengaruh dari bahasa Belanda dalam novel ini, baik dalam penampilan maupun kosakata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dialog yang ada di dalam novel ini. Yang ketiga itu ada pemilihan kata atau frase. Novel ini diceritakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Meskipun demikian, novel ini tetap memberikan banyak pesan moral dan menunjukkan kecenderungan kaum perempuan pada tahun 1930-an lebih baik dengan ilmu pengetahuan. Lalu ada pendekatan emosional. Novel ini merupakan novel didaktis, sehingga tak heran jika novel ini dicetak hingga 38 kali sejak tahun 1936 hingga tahun 2006. Hal ini berdasarkan data yang ada dalam berita. Nah, lalu melalui novel ini, sang pengarang sendiri Sultan Takdir Ali Syahbana ingin mengungkapkan bagaimana seorang wanita bersikap dan wanita harus mempunyai pandangan yang luas.
Nah, kita masuk ke unsur intrinsik pada novel ini. Novel ini bertemakan tema utama dalam novel ini adalah mengenai emansipasi wanita dan percintaan. Novel ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya, hak-hak wanita yang banyak diusung oleh budaya modern dengan kesadaran gender. Banyak diungkapkan dalam novel ini dan menjadi sisi perjuangannya seperti berwawasan luas dan mandiri bagi wanita. Lalu ada latar waktu tidak disebutkan secara spesifik dalam pada novel ini karena novel ini cenderung lama, jadi susah untuk mengidentifikasi bahasa yang tinggi. Namun latar tempat ini yang ada pada novel ini dianggap unik karena salah satu cerita menyangkut setting di luar kota Melayu, yakni ada di kota Batavia atau Jakarta pada saat ini. Lalu ada alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju, sehingga novel ini tidak berulang-ulang pada pengaluran. Lalu ada sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga, dan gaya bahasa pada novel ini memiliki gaya bahasa yang harus dipahami sebagai entitas yang telah memiliki hakikat sendiri. Jadi memiliki gaya bahasanya tersendiri nih. Ada terbesit sedikit majas-majas seperti majas personifikasi yang tadi sudah disebutkan sebagai menganggap benda mati itu hidup. Lalu amanat atau pesan moral dalam novel ini ialah pentingnya emansipasi wanita dan pendidikan bagi perempuan. Nah, ada beberapa contoh dari teks yang ada di novel ini, yakni Maria, seorang gadis yang mudah kagum, yang mudah memuji dan memuja. Sebelum selesai benar ia berpikir, ucapannya telah keluar menyatakan perasaan yang bergelora, baik waktu kegirangan maupun waktu kedukaan. Air mata dan gelak berselisih dan mukanya sebagai siang dan malam. Nah, perumpamaan mukanya siang dan malam ini merupakan salah satu gaya bahasa yang ada dalam novel ini yang menganggap benda mati itu sebagai hidup, atau perumpamaan. Itu majas yang ada di dalam novel ini nih. Lalu ada lainnya, dan kita masuk ke dalam penokohan. Nah, penokohan yang ada di dalam novel, tokoh-tokoh yang ada dalam novel Wilayah Terkembang karya Sultan Tatmir Syahbana ini adalah Tuti. Ialah seorang guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia adalah seorang wanita yang tegas dalam memandang sesuatu dan memiliki kriteria yang tinggi untuk menilai sesuatu. Nah, yang kedua ada Maria. Maria adalah adik Tuti yang lincah dan periang, sehingga semua orang yang berada di dekatnya pasti akan menyenangi kehadirannya. Maria adalah seorang gadis periang yang mudah mengagumi. Lalu ada Yusuf nih. Yusuf adalah seorang mahasiswa kedokteran. Meskipun Yusuf pada mulanya tertarik kepada Tuti, akhirnya menjadi kekasih Maria, yang menjadi topik utama dalam novel ini nih, tentang di mana romansanya hadir. Nah, lalu ada tokoh-tokoh lain seperti Raden Wiraatmaja, yakni merupakan tokoh sampingan. Lalu ada Rukama, yang merupakan juga tokoh sampingan, dan yang terakhir ada Saleh dalam novel ini. Jadi total tokoh yang ada dalam novel yang saya tangkap itu berjumlah 6 orang, ataupun nanti ada tokoh-tokoh sampingan lainnya. Oke. Lalu kita masuk ke dalam gambar yang ada atau sampul dari novel ini. Baik, sekian dari video kali ini tentang sastra angkatan Pujangga Baru, mengulik novel karya Sultan Takdir Syahbana yang berjudul Layar Terkembang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.